Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan Bapak di pelajaran pendidikan seni rupa di kelas 12. Pada kali ini, pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi dari pembelajaran kita tentang seni rupa. Setelah kemarin kalian melakukan sebuah analisis tentang karya seni rupa dua dimensi, maka pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pada materi yang selanjutnya, yaitu karya seni rupa tiga dimensi. Sebetulnya materi ini sudah kalian ketahui sebelum-sebelumnya, yaitu waktu di kelas 10, tapi tidak ada salahnya mengingatkan kembali pada materi yang sudah berlalu, tapi perlu diingatkan kembali mungkin dalam pendalamannya yang lebih ini di kelas 12. Pada kesempatan ini adalah kita bagaimana menggali tentang materi karya seni rupa tiga dimensi, yang nantinya materi ini juga kamu bisa mendownload. Saya akan kirim melalui Classroom-nya, kemudian nanti dipelajari, kemudian silahkan membuat resumenya sebagai bukti kamu mengikuti pelajaran hari ini. Untuk tugasnya mungkin nanti kita akan memberikan juga, kemungkinan kamu akan diberikan juga menganalisis karya seni rupa tiga dimensi seperti kamu menganalisis karya seni rupa dua dimensi, tapi belum pada tahap kritik seni. Sekali lagi, yang bisa kita kembangkan pada hari ini adalah mengingatkan kembali tentang pengertian karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang pada intinya adalah karya seni rupa yang bisa dilihat dari seluruh arah lihat. Sebagaimana kita ketahui bahwa karya tiga dimensi ini memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume. Kemudian yang paling utama adalah sudut lihat dari karya tiga dimensi ini harus dari seluruh arah. Jadi ketika hanya satu sudut lihat, itu tidak dikategorikan ketiga dimensi meskipun memiliki dimensi. Baik, kita akan melanjutkan berikutnya. Nah, ini beberapa yang bisa kita ketahui tentang seni rupa tiga dimensi. Ada patung, ada kerajinan dari berbagai jenisnya, kemudian alat-alat rumah tangga yang dibuat melalui teknologi dan sebagainya. Mungkin Anda bisa lebih menggali lagi nanti di kelompok-kelompok karya tiga dimensi ini. Pada dasarnya karya tiga dimensi ini akan meliputi seni terapan dan seni murni, seperti halnya yang ada pada karya dua dimensi, kelompok besarnya. Artinya kamu nanti di saat menemukan benda-benda yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan bentuknya tiga dimensi, yaitulah karya tiga dimensi yang tergolong kepada fungsi applied art atau fungsi terapan. Tapi di samping itu juga kita harus ingat bahwa karya tiga dimensi ini ada juga yang memiliki fungsi murni. Nah, dua sisi inilah yang nanti akan kamu analisis. Maka nanti kamu akan bisa melakukan sebuah analisis mana yang digolongkan ke murni dan terapan di karya tiga dimensi ini, karena karya tiga dimensi ini itu sangat erat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, khusus untuk yang murni itu ada di khusus yang murni itu biasanya mengandung nilai-nilai simbol pada umumnya, tapi bukan berarti di terapan tidak ada simbol. Biasanya hanya tidak menjadikan hal utama dalam karya seni rupa terapan tiga dimensi tentang simbol. Tapi mari kita pelajari tentang simbol ini. Adalah simbol merupakan satu lambang atau yang mengandung makna atau arti. Kata simbol dalam bahasa Inggris itu simbol, dalam bahasa Latinnya adalah symbolium. Berasal dari bahasa Yunani simbolon atau simbolok yang berarti menarik kesimpulan. Nah, pada dasarnya untuk mencari simbol-simbol yang ada pada karya seni rupa, kita harus paham dulu tentang yang disimbolkannya. Karena simbol ini ada yang berlaku universal, ada yang berlaku lokal. Itu tergantung nanti kesepakatan yang disepakati antara si penikmat seni sebagai objek yang mengapresiasi
dan pembuat atau perupanya sebagai subjek yang membuatnya. Itu harus terjadi kesepakatan kalau ingin terjadi sinkronisasi antara simbol dengan yang disimbolkannya. Tapi perlu kamu ketahui bahwa simbol ini adalah bentuk hal-hal yang disimbolkan. Simbol ini nanti tidak berkaitan dengan bentuknya kalau dihubungkan. Misalkan, apa hubungannya simbol merah dengan berani? Kan tidak ada sebetulnya. Nah, ini terjadilah kesepakatan nanti tentang penyimbolan ini. Jadi sebetulnya misalkan kita menyimbolkan warna merah tentang berani, kan tidak semua warna merah artinya berani. Ketika kita menjumpai lampu merah, maka artinya kan berhenti. Merah bukan berani. Nah, seperti itulah nanti penyimbolan-penyimbolan itu. Maka nanti kamu untuk mendapatkan simbol-simbol dalam karya seni rupa 3 dimensi atau 2 dimensi tentang penyimbolan ini, kamu harus minimal mencari faktanya dulu tentang karya itu. Apalagi fakta yang disimbolkan oleh si perupa atau pematung atau pelukis tentang yang akan disampaikan kepada masyarakatnya. Biasanya simbol-simbol ini akan didapat oleh kita dari satu konsep penjelasan, mungkin bisa dari pemesan patung atau dari si pembuat yang karena dipesankan ingin disimbolkan seperti A, B, C, dan D, seperti itu ya. Jadi sekali lagi simbol ini adalah bentuk penyampaian dari sebuah gagasan perupa atau pemesan untuk diabadikan dalam satu momen kepada masyarakat sebagai penikmat seni. Di sini kata simbol itu memiliki beberapa pengertian, misalkan sesuatu yang biasa merupakan tanda yang bisa kelihatan atau menggantikan gagasan atau objek tertentu. Kemudian simbol itu juga nanti akan menjadikan satu pesan yang disampaikan kepada para penikmat seni tanpa membaca satu bentuk narasi. Dengan melihat penyimbolan mereka jadi paham tentang sebuah karya itu. Nah, itu nanti sekali lagi tentang simbol-simbol ini bisa kita dapatkan dulu faktanya, baru kita mulai menyimbolkan. Karena sekali lagi simbol ini tidak bisa kita ngarang sendiri untuk memaknai sebuah simbol dari sebuah karya. Jadi cari dulu faktanya, kemudian mereka menyimbolkan apa, baru nanti kamu akan tahu, oh bahwa Jenderal Sudirman disimbolkan sebagai ini, kan ada fakta sejarahnya seperti itu. Nah, misalkan saja secara sederhana simbol kancil itu melambangkan makta cerdik dan sebagainya. Tapi kan tidak semua simbol kancil itu cerdik. Ada juga yang mengatakan simbol kancil itu pintar misalnya. Tapi dengan kepintarannya itu dia ada liciknya dan sebagainya seperti itu. Baik, kita lanjutkan sahabat-sahabat semuanya. Nah, misalkan ini contoh karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki nilai-nilai simbolik. Nah, ketika Jenderal Sudirman dibuatkan dalam bentuk patung, maka ada pesan simboliknya. Dan ini nanti pahamnya bisa berbeda-beda orang ketika melihat bentuk Jenderal Sudirman sesuai dengan pengalamannya masing-masing dan fakta yang ditemukannya. Nah, tapi secara sederhana kita bisa melihat sebetulnya seperti apa sejarah Jenderal Sudirman ini sampai disimbolkan. Jadi misalkan di Jakarta ada yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kemudian dibuatlah patung Jenderal Sudirman menghadap ke depan sedang menghormat, nah, memakai belangkon dan jubah dan sebagainya. Nah, ini bisa dicari nanti penyimbolan-penyimbolannya. Jadi sekali lagi tentang simbol kita tidak bisa mengarang sendiri, tapi harus menemukan fakta-faktanya terlebih. Seperti halnya dalam simbol yang disampaikan oleh pemerintah Surabaya, misalkan dia membuat sebuah hiu putih dengan buaya yang sedang berkelahi. Nah, itu pun bisa kamu lihat dulu faktanya. Oh, inilah simbol ininya. Nah, sekali lagi simbol itu kadang-kadang sekali lagi akan bertolak belakang dengan objek. Padahal yang digambarkannya hiu, kemudian disimbolkannya bisa saja hal-hal yang diinginkan. Tapi nanti ada sifat yang identik dengan yang disimbolkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam karya seni 3 dimensi adalah nilai estetik dari
sebuah karya. Nah, kalau nilai estetik itu kita akan mengkategorikannya menjadi dua bentuk. Ada nilai estetik secara objektif yang akan kita langsung temukan dan kita lihat sampai seorang apresiator atau seorang penikmat seni menyatakan seni ini bagus, seni ini tidak bagus, seni ini menarik, seni ini tidak menarik, kenapa mahal dan sebagainya. Mungkin secara kasat mata kita bisa menilai estetiknya secara objektif. Sekali lagi ya, bahwa karya seni yang nilai estetiknya secara objektif itu memandang keindahan karya seni rupa itu berada pada wujud karya seni itu sendiri, yang artinya bahwa keindahan tampak dengan kasat mata. Jadi ada ketertarikan karena melihat objek. Nah, sedangkan nilai subjektivitasnya itu jangan kita lupakan bahwa seni itu memiliki nilai subjektif yang setiap orang tidak bisa digeneralisasikan untuk mengatakan bahwa seni A ini indah, semua harus bilang indah, tidak. Nah, inilah yang disebut dengan nilai subjektif. Keindahan tidak hanya pada unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya. Nah, ini ada selera. Nah, selera dalam menilai sebuah karya itulah yang disebut dengan subjektivitas. Maka nanti kamu jangan heran ketika teman kamu menyatakan bagus terhadap karya A, sedangkan kamu tidak, misalnya. Itu sah-sah saja. Maka nanti kamu juga akan harus melakukan satu tinjauan tentang karya seni rupa 3 dimensi ini secara objektif dan subjektivitas. Sekali lagi, subjektivitas akan bergantung kepada pengalaman seorang penikmat seni dalam berapresiasi. Jadi kalau sudah banyak pengalamannya, banyak ilmunya tentang seni, kemungkinan akan lebih mendalam dalam menilai secara subjektifnya. Beda dengan yang tidak punya pengetahuan, sudah mengatakan jelek, ya selesai, bagus, selesai, tidak ada alasan. Sekali lagi, seni secara estetik, menurut estetisnya itu karya seni rupa 3 dimensi itu sekali lagi memiliki nilai 2, yaitu nilai estetik secara objektif atas objek-objek yang terlihat dan memiliki nilai subjektivitas atau nilai keindahan pada non fisiknya, baik seperti tadi pada pemaknaan dan sebagainya, itu mungkin memiliki nilai subjektivitas. Sekali lagi berikutnya adalah berkarya seni rupa 3 dimensi. Ini akan meliputi tentang teknik-teknik saja. Mungkin suatu saat kita akan praktekkan juga, yaitu teknik-teknik yang digunakan atau dilaksanakan dalam membuat karya seni 3 dimensi. Meliputi misalnya teknik aplikasi, yaitu karya hias dalam seni jahit menjahit, menempel dan seterusnya. Mozaik, nah nanti ini juga akan kita cobakan. Kemudian teknik mozaik itu kategorinya adalah teknik menempel, teknik menganyam, teknik merakit, kemudian ada teknik makrame, itu merajut atau tali simpul. Kemudian ada teknik menuang atau cor, ada teknik butsir atau menoreh pada benda bahan dengan bahan yang lunak. Ada juga teknik memahat, itu pada bahan yang keras. Nah, teknik-teknik ini akan mendukung kita nanti dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, dari teknik-teknik ini pun sebetulnya ada juga yang bisa dilakukan pada karya-karya seni rupa 2 dimensi. Misalkan nanti kita akan mempraktekannya misalnya di karya 2 dimensi dengan teknik mozaik juga bisa. Sebab dimensi dalam 2 dimensi pun sebetulnya ada, tapi tidak menjadi kategori utama. Sekali lagi, dari penjelasan Bapak tentang karya seni rupa 3 dimensi ini mudah-mudahan sedikit mengalami pencerahan. Dan sekali lagi kamu bisa melihat di beberapa contoh pada tulisan yang Bapak nanti akan upload. Kemudian kalau ada pertanyaan kamu boleh ajukan di classroomnya masing-masing sesuai nanti tugasnya. Hari ini tugas untuk kamu hanya menyimak saja, kemudian memberikan resume sedikit tentang karya seni rupa 3 dimensi yang Bapak jelaskan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa mengabsennya sebagai bukti bahwa kamu hadir di pelajaran Bapak pada kali ini. Sekali lagi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.